Peluangnya sangat baik. Tidak ada gawang yang sudah dikawal. sendirian. Sikat! Aduh! Masih ada! Sikat lagi! Rizky Ridho, peluang terbuka. Oh, nampaknya belum selesai juga Bung Wesley. Sebentar. Oh, langsung saya pada Ole! Ole pemirsa! Ole! Rafael masih ada kandidat! Dan oh Tuhan! Oh! Bahkan offside. Oh, kontrol yang baik. Oh, Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Patrick Kluivert panggil 4 pemain ke timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Patrick Kluivert panggil 4 pemain ke timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan ke timnas Indonesia untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang ini tentunya tetap terbuka lebar. Sebab, laga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 begitu krusial. Skuad Garuda perlu jadi juara grup untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 1. Timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat usai finish di urutan 4 pada klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi. Di babak 4, ada 6 negara yang akan bersaing perebutkan 3 tiket ke Piala Dunia 2026. Keenam negara itu adalah Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya, keenam negara itu akan dibagi jadi 2 grup. Hanya juara grup yang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, runner-up masih punya peluang main di Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff. Mendapati persaingan sengit bakal dihadapi timnas Indonesia, akankah Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan? Hal ini berpeluang dilakukan pelatih timnas Indonesia itu demi membuat skuad Garuda lebih tangguh. Dengan skuad saat ini, timnas Indonesia masih tampil inkonsisten. Di laga terakhir grup C, skuad Garuda bahkan babak belur dihajar Jepang 0-6. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang bisa dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Sejumlah pemain keturunan diketahui sudah dikaitkan lama dengan skuad Garuda. Setidaknya, ada 4 pemain naturalisasi tambahan ke timnas Indonesia untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berpotensi dipanggil, yakni Jayden Osterwolde, Pascal Struijk, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathans. 3. Berkarir di Eropa. Keempat nama itu diketahui tengah berkarir di Eropa. Jayden Osterwolde kini membela klub Turki, Fenerbahce. Bek berusia 23 tahun ini bahkan dikabarkan sudah pertemuan langsung dengan asisten pelatih timnas, Alex Pastur, pada Februari tahun 2025. Kemudian, ada Pascal Struijk. Dia kini membela klub Inggris, Leeds United. Namanya dikaitkan dengan timnas Indonesia usai terlihat berada satu tribun dengan Patrick Kluivert. Momen itu terjadi saat Kluivert menyaksikan laga Leeds melawan Oxford United di kompetisi Championship Inggris musim ini. Ketiga, Tristan Guijer kini main di Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain satu ini biasa bermain di posisi fullback kanan. Perekrutannya bisa dipermudah karena adanya sang rekan setim, Eliano Reijenders, yang sudah membela timnas Indonesia saat ini. Terakhir, Miliano Jonathans. Sama seperti Guijer, dia juga main di Belanda, tetapi membela FC Utrecht. Namanya ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia usai ayahnya diketahui berada di Indonesia pada Maret tahun 2025. Menarik menantikan langkah PSSI selanjutnya. Akankah nama-nama itu benar dinaturalisasi dalam waktu dekat?
Laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 diketahui akan bergulir pada Oktober tahun 2025. Apa benar Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia dikabarkan akan ada tambahan 4 pemain naturalisasi. Yang jadi pertanyaan, apa benar Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan ke Timnas Indonesia untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Informasi tersebut beredar usai Timnas Indonesia dinyatakan lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di urutan 4 pada klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat penting. Skuad Garuda perlu jadi juara grup untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Di babak 4, ada 6 negara yang akan bersaing untuk merebutkan 3 tiket ke Piala Dunia 2026. Keenam negara tersebut adalah Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya, dari keenam negara tersebut akan dibagi jadi 2 grup dan hanya juara grup yang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, runner-up masih punya peluang main di Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff. Mendapati persaingan sengit yang akan dihadapi Timnas Indonesia, bisa saja pelatih Timnas Indonesia panggil 4 pemain naturalisasi tambahan demi membuat skuad Garuda lebih tangguh. Dalam pemanggilan pemain naturalisasi baru, siapa saja pemain keturunan yang bisa dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia? Sejauh ini ada beberapa pemain keturunan yang diketahui sudah dikaitkan lama dengan skuad Garuda. Setidaknya, ada 4 pemain naturalisasi tambahan ke Timnas Indonesia untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berpotensi dipanggil. 4 pemain tersebut yakni Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathans. Keempat nama itu diketahui tengah berkarir di Eropa. Jayden Oosterwolde kini membela klub Turki, Fenerbahce. Bek berusia 23 tahun ini dikabarkan sudah melakukan pertemuan langsung dengan asisten pelatih timnas, Alex Pastoor, pada Februari tahun 2025. Kemudian, ada Pascal Struijk. Dia kini membela klub Inggris, Leeds United. Namanya dikaitkan dengan Timnas Indonesia usai terlihat berada satu tribun dengan Patrick Kluivert. Momen itu terjadi saat Kluivert menyaksikan laga Leeds melawan Oxford United di kompetisi Championship Inggris musim ini. Ketiga, Tristan Guijer yang main di Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain satu ini bermain di posisi fullback kanan. Perekrutannya bisa dipermudah karena adanya sang rekan setim, Eliano Reijnders, yang sudah membela Timnas Indonesia saat ini. Terakhir, Miliano Jonathans, sama seperti Guijer, dia juga main di Belanda, tetapi membela FC Utrecht. Namanya ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia usai ayahnya diketahui berada di Indonesia pada Maret tahun 2025. Belum tahu secara pasti akan tambahan pemain naturalisasi, untuk lebih jelasnya, lihat langkah PSSI selanjutnya. Akankah nama-nama tersebut akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Hal ini karena laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Oktober tahun 2025. Patrick Kluivert siapkan 4 pemain naturalisasi untuk timnas. Babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Di fase ini, hanya juara grup yang akan langsung mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan posisi runner-up masih harus melalui jalur playoff. Tak heran, laga-laga di babak ini akan sangat krusial bagi skuad Garuda. Indonesia berhasil menembus babak putaran keempat dan akan bersaing dengan 5 negara kuat lainnya di Asia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya, ke-6 tim akan dibagi menjadi 2 grup, dan hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan persaingan ketat seperti ini, banyak pihak mempertanyakan, akankah Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, memanggil 4 pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat skuad Garuda. 4 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi dipanggil timnas Indonesia.
Sejumlah nama pemain keturunan telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Mereka dinilai punya kualitas dan pengalaman untuk meningkatkan daya saing Garuda. Berikut 4 pemain yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert. 1. Jayden Osterwolde, Fenerbahce, Turki. Bek kiri berusia 23 tahun ini tampil konsisten di klub raksasa Turki, Fenerbahce. Ia bahkan dikabarkan sudah bertemu langsung dengan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, pada Februari tahun 2025. Ini menjadi sinyal kuat bahwa proses naturalisasi Osterwolde tengah berlangsung. 2. Pascal Struijk, Leeds United, Inggris. Bek tengah tangguh ini menjadi buah bibir setelah terlihat berada satu tribun dengan Patrick Kluivert saat laga Leeds vs Oxford United di ajang Championship Inggris. Momen itu memunculkan spekulasi bahwa Struijk sedang dipantau secara serius untuk membela Merah Putih. 3. Tristan Guijer, PEC Zwolle, Belanda. Pemain yang berposisi sebagai fullback kanan ini tampil reguler di Liga Belanda. Perekrutannya bisa lebih mudah karena ia satu tim dengan Eliano Reijnders, pemain yang sudah lebih dulu berseragam timnas Indonesia. 4. Miliano Jonathans, FC Utrecht, Belanda. Gelandang muda ini santer diberitakan akan segera dinaturalisasi setelah sang ayah diketahui berada di Indonesia pada Maret tahun 2025. Miliano bisa menjadi tambahan amunisi kreatif di lini tengah skuad Garuda. Laga babak 4 dimulai Oktober tahun 2025, saatnya bersatu dukung Garuda. Laga-laga babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bergulir mulai Oktober tahun 2025. Ini menjadi momentum penting yang bisa menentukan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Apakah Kluivert akan memanggil keempat pemain ini? Atau bahkan lebih? Yang jelas, setiap keputusan yang diambil oleh tim pelatih dan PSSI akan sangat menentukan nasib Indonesia di Piala Dunia 2026. Saksikan perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Seluruh perjuangan timnas Indonesia bisa Anda saksikan secara eksklusif di Vision Plus TV. Dukung dan kawal perjalanan Garuda menuju Piala Dunia bareng keluarga dan teman, langsung dari layar TV rumah yang besar dan nyaman. Nonton jadi lebih seru dan puas. Bicara target untuk Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia di R4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir, diusahakan lolos. Ketua PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait target yang diberikan kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertarung habis-habisan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober tahun 2025. Timnas Indonesia bakal bersaing dengan Timnas Arab Saudi, Timnas Qatar, Timnas Irak, Timnas Uni Emirat Arab (UEA), dan Timnas Oman untuk memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kami semua berusaha. Kami ingin menjadi tuan rumah putaran keempat sebagai asuransi. Sekarang, kami bakal bermain di Arab Saudi dan Qatar, ujar Erick Thohir setelah konferensi pers Piala Presiden 2025 di SCTV Tower, Jakarta Pusat, pada Jumat tanggal 5 Juli tahun 2025. Tuan rumah diuntungkan. Dalam putaran keempat, 6 kesebelasan dibagi ke 2 grup. Masing-masing juara grup akan mendapatkan tiket ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sedangkan 2 runner-up, bakal berlaga di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan pemenangnya melaju ke babak play-off antar konfederasi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan saya, pasti tuan rumah diuntungkan bermain di kandang. Tentu kami harus mempersiapkan, baik lewat putaran keempat, kelima, atau play-off antar konfederasi, jelas Erick Thohir. Jangan jadi bangsa yang menyerah. Erick Thohir kembali mengingat perjuangan timnas U23 yang hampir melenggang ke Olimpiade Paris 2024, namun kalah 0-1 dari timnas Guinea U23 dalam play-off Asia Afrika pada tanggal 9 Mei tahun 2024 di Prancis. Kita pernah merasakan hal yang sama ketika mencoba lolos ke Olimpiade Paris. Ketika timnas U23 melawan Guinea U23 dalam play-off di Prancis, imbu Erick Thohir. Ya, hal-hal seperti ini kami usahakan. Kita semua usaha. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum fight. Yang penting persiapannya harus baik, ucapnya. Foto pilihan.
Patrick Kluivert nantikan lawan timnas Indonesia di putaran 4, banyak negara besar ingin lolos ke Piala Dunia 2026 seperti Oman, kami juga. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menantikan lawan tim Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober tahun 2025. Timnas Indonesia baru saja menutup grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kekalahan telak 0-6 dari timnas Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Putaran keempat, seperti yang saya katakan, kami harus belajar dari kekalahan besar ini. Kami sangat kecewa, tentu saja, tapi kami harus bersiap untuk babak keempat, ujar Kluivert. Bagi saya, sekarang itu yang paling penting melihat kembali pertandingan ini, belajar darinya, dan menatap ke depan, melihat siapa lawan kami selanjutnya, lanjut Kluivert. Akun X penghitung ranking sepak bola, Footy Rankings, memperkirakan timnas Indonesia bakal masuk pot ketiga bersama timnas Oman untuk pengundian putaran keempat pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Sementara, pot pertama bakal diisi oleh timnas Arab Saudi dan timnas Qatar. Sedangkan pot kedua dihuni timnas Irak dan timnas Uni Emirat Arab UEA. Tentu saja, setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Ya, kami tahu ada Oman, dan juga banyak negara besar lainnya yang ingin lolos ke Piala Dunia 2026, seperti kami juga, tutur Kluivert. Jadi, akan sangat menarik melihat negara mana yang akan kami hadapi di babak keempat, ucapnya. Petik pelajaran. Selain itu, Kluivert mengatakan bahwa timnas Indonesia memetik pelajaran berharga setelah dibantai Jepang. Dia bakal melakukan evaluasi demi bisa bersaing di putaran keempat. Pada Oktober tahun 2025, pertandingan sudah menanti. Jadi, kami harus merencanakan, mengambil pelajaran dari kekalahan ini, dan bangkit dalam laga berikutnya, imbuh Kluivert. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.